tapi perahunya agak besar dari kayu yang tenggelam pada airnya itu tenang, tapi kapal ini tenggelam. Publik figur yang digadang-gadang menikah di tahun 2021 pada akhirnya batal menikah. Meninggal, namun dari agama non-muslim, karena saya lihatnya ada makam yang menyerupai seperti makam orang Kristen. Teman-teman, di hari ini saya akan memprediksi bintang Taurus di bulan Juni di bulan Juni 2021 keberuntungannya seperti apa. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentar, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Tapi sebelum saya memprediksi ini, kemarin malam itu ada penglihatan ini kurang bagus. Ada dua penglihatan. Yang pertama itu penglihatan adanya mayat yang dibuang di rerumputan. Mayat ini sudah dikafani, kain kafan putih. Tapi yang namanya penglihatan itu kadang bisa diartikan secara nyata seperti itu tadi, atau bisa diartikan adanya mayat, adanya kondisi mayat yang dibuang di rerumputan, bisa jadi korban dari pembunuhan. Seperti itu yang saya lihat. Yang kedua, penglihatannya ini ombak besar di lautan. Kemudian ombak ini menerjang tebing lautan. Biasanya di laut Indonesia kan untuk mencapai lautan kan kadang-kadang naik ke pegunungan kecil, sehingga di lautan ini ada batas dengan tebing tanah yang tinggi. Jadi ombak ini menerjang tanah tersebut dan terjadi kelongsoran. Tentunya ombak yang sangat besar ya, jika bisa sampai membuat tanah-tanah di sekitarnya menjadi longsor. Jadi waspadai untuk yang tinggal di pinggiran pantai, untuk selalu hati-hati, untuk menghindari dari ombak besar dan lain sebagainya. Namun harapan saya semoga penglihatan-penglihatan buruk ini tidak sampai terjadi. Karena yang namanya penglihatan itu bisa hanya sekedar ilusi atau memang beneran. Namun guys, kalau biasanya penglihatan itu hadir secara sendirian tanpa saya berpikir, tanpa saya connect pada kondisi sesuatu, biasanya akan kejadian. Seperti yang di awal-awal video tadi. Jadi saya nggak punya keinginan untuk melihat ini, melihat itu. Begitu saya mau tidur, sliwer, ada bayangan, ada gambaran dan gambaran. Seperti itu. Jadi semoga saja kita terhindar dari mara bahaya, negara Indonesia tetap aman dan bisa melewati masa-masa sulit ya, karena di saat ini kan masa pandemi itu ada penurunan ekonomi dan lain sebagainya, sehingga mengalami sedikit perlemahan ya. Baiklah teman-teman, akan saya lanjut untuk prediksi bintang Taurus keberuntungannya di bulan Juni seperti apa. Saya pakai dulu ya. Hanya bintang Taurus 1, kebimbangan 2, 3, kandas guys. Ada pihak ketiga 5. Waspadai untuk asmaranya ya. Ini ada kebimbangan. Saya artikan untuk yang couple dulu ya. Ada jalan bercabang 2. Ada masalah yang kalian hadapi. Dan itu membuatmu menjadi bimbang, harus memilih yang mana ini. Tapi di sini disarankan untuk tidak terpaku pada hubungan yang sudah terjalin. Kenapa? Dikarenakan ternyata di sini ada pihak ketiga dalam hubunganmu dengan pacarmu. Ayo, makanya di sini disarankan untuk tidak terpaku dengan hubungan saat ini. Cobalah mencari pandangan di luar sana. Siapa tahu ada seseorang yang lebih bagus daripada pacarmu. Terus di sini ada simbol jangkar, simbol kekandasan hubungan. Jadi hubungan kalian saat ini mencapai sebuah hubungan yang kurang harmonis. Ada masalah-masalah yang kamu hadapi dengan pacarmu. Dan itu membuat kamu bimbang, saya harus bagaimana, putus atau lanjut. Dikarenakan di sini ada muncul pihak ketiga dalam hubunganmu.
Tapi di sini disarankan lebih baik menyudahi hubungan kalian, hubunganmu dengan pacarmu kamu sudahi dalam masa ini. Jangan terpaku pada hubungan saat ini, ya. Jadi disarankan seperti itu. Jadi ya nikmati sajalah. Entah putus entah bubar, tetap positive thinking. Siapa tahu dengan keputusanmu untuk mengakhiri hubungan, nanti kedepannya ada sosok yang lebih bagus dari pacarmu saat ini, ya. Harapan saya seperti itu, positive thinking saja, mengambil hikmah atas kejadian yang ada. Kemudian untuk yang single bisa dikatakan masih harus menjomblo, ya, masih harus menjomblo. Jadi harus sabar dulu. Mungkin bulan Juni ini belum waktu yang tepat untuk menjalin hubungan dengan seseorang, atau belum ada seseorang yang menghampiri dan lain sebagainya, ataupun kalaupun ada yang mendekat mungkin masih belum bisa jadian. Jadi harus bersabar dulu di bulan Juni ini, bulan Juni nanti, ya. Tetap semangat, jangan putus asa, karena yang namanya kondisi itu selalu berubah-ubah. Bulan Juni ini seperti ini, siapa tahu bulan Juli ada kondisi yang lebih bagus. Jadi harus semangat. Kemudian untuk keuangannya bagaimana? Taurus keuangannya ini bagus. Ini yang kurang bagus. Keuangan, waspada ya guys, waspada banget keuangannya. Keuangan yang tadinya bagus, yang dilambangkan bintang di tengah malam ini, ya mungkin karena efek dari setelah hari raya membuat keuanganmu menjadi keteteran. Pembelanjaan yang tidak terkontrol menjadi keuangan mengalami kehilangan, perlemahan yang begitu dalam. Padahal di sini tadi awalnya keuangan sangat bagus, tapi karena kan ini apa yang sudah kamu lakukan membuat keuangan menjadi mengalami penurunan, dan itu merupakan sebuah kabar buruk buatmu dan membuat keuangan menjadi keteteran di bulan Juni. Makanya saat ini kan masih bulan Mei, sudahi untuk belanja yang nggak penting, harus hemat. Karena kedepannya terprediksi bulan Juni mengalami keuangan yang agak keteteran. Yang namanya masalah itu harus ada eksekusi. Kalau kalian membiarkan saat ini apa adanya, padahal terprediksi bulan Juni seperti ini, ya tentunya prediksi ini bisa berjalan. Tapi kalau kalian sudah hati-hati mulai Mei ini, mulai saat ini untuk tidak boros, untuk tidak belanja yang nggak penting, semoga saja hal ini bisa diminimalisir risikonya, ya. Jadi semoga saja nggak terjadi dengan usaha-usahamu di bulan Mei ini. Kemudian bagaimana dengan karirnya? Satu, ada perlemahan. Dua, ada ular, hati-hati ya. Ada cinta. Ada kondisi yang bagus, ada simbol cincin, jadi masih tetap bekerja di tempat perusahaan yang sekarang. Artinya seperti ini guys, pekerjaanmu menghadapi penurunan. Penurunan ini dikarenakan adanya sebuah kondisi yang kurang bagus. Kondisi ini dilambarkan ular, yang artinya mungkin ada peraturan-peraturan yang sebelah pihak, bisa jadi adanya orang-orang yang berniat kurang bagus kepadamu, sirik dengki dan lain sebagainya yang sudah mereka lakukan kepadamu. Tapi harus sabar, tetap sabar dan sabar. Dikarenakan dengan kesabaran, dengan kegigihan, ketelatenan dalam bekerja, kamu akan mendapatkan pekerjaan kondisinya yang lebih bagus daripada sebelumnya. Yang dilambangkan love, tetap bekerja dengan baik. Kemudian di sini ada simbol menara, ada sebuah kondisi yang bisa meningkat pekerjaannya, tapi harus dilalui dengan kerja keras dan tetap menjalin hubungan dengan baik dengan perusahaanmu di mana kamu bekerja saat ini. Jadi masih tetap bekerja di sana, sekalipun mungkin ada kondisi yang kurang bagus yang harus kamu alami di bulan Juni,
tapi tetaplah sabar, jangan terpancing dengan hal-hal yang bisa memperkeruh kondisi pekerjaanmu. Jadi jangan sampai kalau ada seseorang yang memancing emosimu, kamu tanggapi, lebih baik tidak ya, lebih baik tidak, karena di situ nanti akan bisa membuat kondisi pekerjaanmu menjadi berantakan. Lebih baik sabar dan sabar menghadapi orang-orang yang berniat buruk kepadamu. Dengan kesabaranmu kamu akan mendapatkan ini. Kondisi pekerjaan yang bisa meningkat, posisi bisa meningkat, atau kondisi pekerjaan yang lebih baik, lebih nyaman, tapi harus dicapai dengan susah payah dan tetap bekerja di situ dengan kondisi yang nyaman, karena di sini ada simbol love, sekalipun mungkin ada orang-orang yang kurang bagus, yang punya niatan gak bagus kepadamu. Jadi seperti itu ya guys, untuk bintang Taurus, untuk masalah cinta, putus dan tidaknya semuanya itu tergantung kepadamu. Tapi disarankan di sini tadi lebih baik berpikir pada hal yang lainnya daripada mempertahankan sebuah hubungan, karena di situ tadi sudah ada muncul pihak ketiga yang hadir di dalam hubunganmu dengan pasanganmu. Kemudian untuk keuangan waspadai. Untuk bulan Juni keuangan mengalami agak keteteran dikarenakan mungkin pembelanjaanmu bulan Mei ini yang lost control. Kemudian untuk pekerjaan harus sabar menghadapi orang-orang di sekitar yang mungkin berniat kurang bagus. Karena kedepannya pekerjaanmu akan bisa lebih nyaman lagi, walaupun harus dicapai dengan kerja keras ya. Jadi seperti itu pesan saya, semoga hal-hal buruk ini menjadikan kamu semakin terpacu untuk berhati-hati, untuk mencari solusi sehingga yang terprediksi buruk-buruk tadi tidak sampai terjadi di dalam kehidupanmu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk prediksi bintang. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi bintang yang lain.